Assalamualaikum sahabat sekalian, salam jumpa dengan saya John Ru Ginting. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema yang menjadi masalah banyak orang, yaitu mereka ingin gabung PT BES tapi belum punya modal. Sebelumnya, perkenalkan dulu saya John Ru Ginting. Saya adalah mentor nasional BES Corporation dan founder tim Sinergi Sahabat John Ru atau SSJ. Seminar ini ditujukan kepada Anda yang sudah mendapat penjelasan detail tentang bisnis PT BES. Anda sudah yakin untuk gabung PT BES, namun Anda belum punya modal. Silahkan simak video ini sampai akhir, karena pada video ini Anda akan mendapat pencerahan insya Allah mengenai bagaimana caranya, kiat-kiat apa yang harus Anda lakukan supaya bisa gabung PT BES, padahal mungkin pada saat ini Anda belum punya uang. Silahkan tonton sampai akhir karena ini sangat bermanfaat bagi Anda. Nah, fakta ya, di sebuah acara yang dihadiri oleh para leader PT BES yang sudah sukses, jadi beberapa waktu lalu saya hadir di acara tersebut. Nah, para leader yang sudah sukses minimal sudah berhasil beli mobil cash. Saat itu presenter bertanya kepada para hadirin, ya, siapa di antara Anda yang dulu tidak punya uang saat gabung PT BES? Sekitar 40% hadirin tunjuk tangan, artinya 40% di antara mereka dulunya itu gabung dalam keadaan tidak punya uang, namun kini mereka sudah sukses di PT BES, ya. Nah, berikut adalah beberapa contoh orang yang dulu tidak punya uang saat gabung PT BES tapi mereka sudah sukses. Yang pertama adalah Pak Slamet Asmadi, ya. Beliau ini hanya lulusan SMP dan mohon maaf matanya jereng, matanya cacat, ya. Hidup melarat jadi pedagang asongan selama 27 tahun. Bahkan beliau ini pernah ngorek-ngorek tong sampah demi untuk mendapatkan makanan karena memang nggak punya uang gitu loh. Nah, beliau tidak punya uang ketika hendak gabung PT BES, tapi kini beliau berpenghasilan ratusan juta per bulan hanya dalam waktu 3 tahun setelah menjalankan bisnis PT BES. Lalu ada Pak Jenel Venom, ya. Beliau ini adalah mantan driver ojol. Beliau dulunya itu punya utang 60 juta, bahkan hidup beliau belangsak, bangkrut, ditinggal pergi oleh istri dan anak-anaknya. Tapi sekarang alhamdulillah mereka sudah rukun kembali, ya. Beliau juga sama sekali tidak punya uang untuk modal gabung PT BES. Tapi sekarang beliau berhasil beli mobil Pajero Cash 500 juta hanya dalam waktu 1,7 tahun menjalankan bisnis PT BES. Dan penghasilan beliau sekarang pun sudah puluhan juta per bulan. Nah, kemudian ada Ustadz Ojatsu, ya. Beliau ini berprofesi sebagai pembicara seminar dan bisnis travel umroh. Tapi beliau akhirnya punya utang 500 juta gara-gara perusahaan umrohnya tidak amanah. Beliau pun sama sekali tidak punya uang untuk modal gabung PT BES. Tapi beliau berhasil beli mobil Pajero Cash hanya dalam waktu 40 hari menjalankan bisnis PT BES. Kemudian ada Isep Purnama, ya. Mahasiswa dari kalangan duafa. Ayahnya hanya sanggup memberi uang jajan 300.000 per bulan. Nah, sedikit banget. Jadi ketahuan dari situ seberapa miskin dulunya mereka gitu loh. Nah, kemudian beliau juga tidak punya uang ketika ingin gabung PT BES. Tapi sekarang beliau sudah berhasil membangun rumah dan toko untuk orang tuanya di kampung. Penghasilannya lebih dari 100 juta per bulan, padahal dia baru menjalankan bisnis PT BES selama 4 tahun. Ya, 4 tahun. Kemudian saya sendiri nih, alhamdulillah ya, penghasilan selama 4 tahun di PT BES ini saya ya, bonus uang 400 juta ya, motor cash 200 juta dikali 7, 140 juta, mobil cash 150 juta kali 3, 450 juta, Pajero cash 500 juta. Nah, totalnya itu adalah 1.490 juta. Kalau dikalkulasikan ini sama dengan gaji 31 juta per bulan ya. Ya coba bayangkan di luar sana orang yang gajinya begini itu pasti top manager. Sedangkan saya bukan top manager. Nah, luar biasa alhamdulillah. Nah, ini adalah pencapaian saya di PT BES ya. 5 bulan gabung saya bisa beli Avanza Cash dan 3 tahun gabung bisa beli Pajero Cash 500 juta. Alhamdulillah. Nah, ini adalah bukti ya. Jadi PT BES itu sering mengadakan acara yang namanya Grand Success Seminar. Salah satunya acaranya pernah diadakan di Sabuga ITB Bandung. Nah, ketika acara berlangsung ya, di halaman parkirnya itu banyak sekali berjejer ya mobil-mobil cash, mobil-mobil yang dibeli cash dari hasil menjalankan bisnis PT BES. Benar-benar asli cash ya. Nah,
Itu ada mobil Avanza, Mobilio, Pajero, Fortuner, dan masih banyak lagi. Semuanya cash. Ini adalah bukti nyata bahwa di PT BES ini alhamdulillah banyak sekali orang yang terbantu. Menjadi sukses, menjadi kaya raya, bebas utang, bebas riba dari wasilah menjalankan bisnis PT BES. Alhamdulillah. Nah, fakta di PT BES ya, sejak berdiri tahun 2017 hingga hari ini, semua bonus yang diklaim oleh para mitra terbukti diberikan. PT BES tidak memberikan janji-janji, tapi bukti sudah sangat banyak. PT BES adalah bisnis yang sangat layak untuk diperjuangkan karena fakta-fakta di atas. Anda tidak akan pernah menemukan bisnis lain di luar sana yang sehebat PT BES. Coba cari, nggak ada, gitu ya. Saya sendiri nggak pernah nemu. Oleh karena itu, sangat sayang jika PT BES ini Anda lewatkan hanya dengan alasan tidak punya modal. Oleh karena itu, pada seminar kali ini kita akan bahas nih bagaimana caranya Anda bisa gabung PT BES walaupun saat ini Anda belum punya modal. Oleh karena itu, silakan simak sampai akhir ya. Nah, ini adalah kendala untuk gabung bagi banyak orang ya. Saya belum punya modal, hidup masih pas-pasan, sama sekali tidak punya uang. Nah, sekarang coba pikirkan ya. Jika alasan Anda seperti itu, maka 1 tahun lagi Anda belum bisa gabung PT BES karena belum punya modal. Karena hidup Anda masih begitu-begitu aja gitu loh. 2 tahun lagi pun belum bisa gabung dengan alasan yang sama. 5 tahun lagi pun sama saja. 10 tahun lagi pun sama saja karena belum ada perubahan apapun pada hidup Anda. Padahal Anda ingin mengubah nasib sesegera mungkin gitu loh. Nah, oleh karena itu, jangan hal ini dijadikan alasan. Harus ada cara supaya gimana caranya bisa gabung PT BES walaupun belum punya uang, gitu loh. Nah, kemudian ini ada argumen yang menurut saya lucu banget, gitu loh. Ada beberapa orang yang berkata seperti ini. Utang saya masih banyak, penghasilan masih pas-pasan, banyak cicilan, bla bla bla, banyak kebutuhan, bla 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 gitu loh. Nanti saja saya gabung setelah utang lunas dan penghasilan sudah memadai. Ini adalah alasan mereka. Menurut saya ini alasan yang sangat lucu. Kenapa? Nah, Anda diajak gabung PT BES bukan untuk bersenang-senang dan menghambur-hamburkan uang. Nah, seandainya saya mengajak Anda itu untuk hura-hura, nonton konser musik, makan-makan di mall, jalan-jalan ke Paris dan sebagainya, wajar dan sangat seharusnya Anda menolak dengan alasan seperti ini, ya. Tapi justru tujuan gabung PT BES adalah agar utang Anda lunas, agar penghasilan Anda bertambah gitu loh. Justru jika Anda punya masalah seperti itu, harus gabung PT BES sekarang juga. Kenapa? Karena PT BES adalah bisnis solusi bebas utang, bebas riba. Nah, di sini kita nawarin solusi, tapi Anda justru menghindari solusi itu, kan aneh. Nah, gitu loh. Makanya, jangan pakai alasan seperti ini, karena ini alasan yang sangat lucu menurut saya, gitu loh. Nah, kemudian ini ada fakta ya, 98% orang gabung PT BES justru karena punya banyak utang, justru karena penghasilannya kurang, justru karena dia punya banyak impian yang sulit terwujud. Jadi hampir semua orang gabung PT BES itu karena mereka punya masalah, gitu loh. Dan mereka menemukan solusinya di PT BES, alhamdulillah. Nah, masalah yang sedang Anda hadapi justru bisa menjadi daya ungkit yang menyebabkan Anda penuh semangat menjalankan bisnis, gitu loh. Karena Anda punya impian, punya banyak utang, penghasilan kurang, dan sebagainya. Nah, justru itu menjadi alasan kuat bagi Anda untuk serius menjalankan bisnis ini, gitu loh. Sedangkan, jika Anda tidak punya utang nggak punya, penghasilan sudah cukup, sudah punya mobil, sudah punya rumah, dan semuanya cash dan sebagainya, maka justru Anda tidak punya motivasi untuk menjalankan bisnis PT BES. Ngapain? Orang semuanya udah punya, nggak punya utang, segala macam. Justru Anda tidak punya motivasi. Justru kenapa banyak orang semangat menjalankan bisnis PT BES ini, mereka penuh semangat menjalankan bisnisnya, ya karena mereka punya banyak utang, karena penghasilan mereka kurang, karena mereka ingin beli mobil cash tapi selama ini belum sanggup beli gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, coba sekarang ini ada sebuah cerita, tapi ini hanya sebuah cerita ilustrasi, tapi semoga ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita semua ya. Nah, bisakah Anda melihat peluang di balik cerita ini? Misalnya, saya punya emas batangan yang asli 24 karat seberat 10 gram. Harga pasaran 10 juta, tapi saya tawarkan pada Anda 2,6 juta saja. Namun syaratnya hanya berlaku paling lambat besok jam 10 pagi.
Nah, jika saat ini Anda tidak punya uang 2,6 juta, apa yang akan Anda lakukan? Ya, apa yang akan Anda lakukan? Nah, inilah yang dilakukan oleh mereka yang bisa melihat peluang. Nah, jadi sebenarnya saya pernah bertanya seperti itu kepada beberapa orang dan jawaban mereka tentu macam-macam. Nah, tapi berikut adalah jawaban yang diberikan oleh mereka yang bisa melihat peluang, ya. Mereka bilang begini, saya akan cari uang 2,6 juta tersebut dengan cara apa saja. Entah itu berutang, jual aset, mengajak teman jadi pemodal, atau apapun itu. Yang penting bisa dapat uang 2,6 juta, kata mereka. Setelah itu, emasnya saya jual 10 juta, dan saya dapat untung 7,4 juta hanya dalam waktu 1 hari. Nah, kesimpulan nih ya. Nah, orang yang bisa melihat peluang akan melakukan apa saja untuk mendapat uang 2,6 juta demi profit 7,4 juta dalam sehari. Nah, sedangkan di PT BES, potensi penghasilannya bukan 7,4 juta, tapi miliaran dan sudah terbukti, gitu loh. Artinya Anda seharusnya bisa lebih all out dalam memperjuangkan modal tersebut yang jumlahnya 2,6 juta juga, itu modal paling kecil, gitu loh. Nah, coba sekarang kita belajar dari para pemakai narkoba ya. Jika sedang sakau, mereka rela melakukan apapun agar punya uang untuk beli narkoba, termasuk mencuri, menjual motor bapaknya, dan sebagainya. Nah, Anda pun sebenarnya kan sedang sakau dalam tanda kutip ya, karena terjerat utang, penghasilan kurang, dan sebagainya. Nah, siapkah Anda meniru semangat dan ngototnya para pemakai narkoba dalam mencari uang? Ya, tentu saja pakai narkoba itu nggak baik, cara mereka juga nggak baik, tapi kita tiru semangatnya, kita tiru bagaimana mereka sangat ngotot dalam mencari uang. Hal itu yang kita tiru, gitu loh. Nah, coba sekarang kita juga belajar nih yang sedang viral pada saat video ini saya buat ya. Pada saat video ini saya buat sedang viral-viralnya masalah konser Coldplay ya. Nah, banyak orang yang rela pinjam uang, jual motor dan sebagainya untuk mendapat tiket Coldplay. Padahal itu kan hanya untuk hura-hura saja. Dan nasib mereka tidak berubah setelah itu. Bahkan hidup mereka bisa makin susah karena tak sanggup bayar cicilan utang ya. Nah, modal untuk gabung PT BES bisa menjadi awal perubahan hidup Anda. Kenapa Anda tidak rela berbuat gila seperti penggemar Coldplay gitu loh. Mereka yang cuma hura-hura aja mau berbuat seperti itu. Nah, sedangkan Anda untuk gabung PT BES itu untuk mengubah nasib supaya Anda bebas hutang, bebas riba dan sebagainya, supaya jadi orang sukses. Nah, seharusnya Anda bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih gila dibanding penggemar Coldplay. Nah, semoga ini bisa menjadi bahan inspirasi. Nah, the power of kepepet ya. Dalam keadaan kepepet, orang itu akan mau melakukan apapun untuk menyelamatkan diri ya. Termasuk melakukan hal-hal yang tidak lazim dan di luar kebiasaan. Nah, sebenarnya nasib Anda saat ini kan kepepet juga, benar nggak? Punya banyak utang, terjerat riba, dan sebagainya, itu kan kepepet. Nah, oleh karena itu, Anda seharusnya berani melakukan hal-hal yang tidak lazim dan di luar kebiasaan juga. Nah, jika ingin mengubah nasib, mengubah hidup secara luar biasa, maka Anda harus berani ya melakukan hal-hal yang luar biasa juga. Nah, sekarang kita akan membahas 4 orang yang tadi kita bahas di depan ya. Mereka gabung PT BES dalam keadaan tidak punya uang. Apa yang mereka lakukan? Nah, kita akan bahas satu persatu. Pak Slamet Asmadi, beliau ini minta tolong teman-teman sesama pedagang asongan untuk saweran minjemin uang. Ya, saweran minjemin uang. Karena beliau pedagang asongan, katanya solidaritas sesama pedagang asongan itu sangat tinggi, maka beliau bisa melakukan ini. Tapi kalau kita mungkin susah ya. Nah, kemudian Pak Ustadz Ojarsu, beliau menjual perhiasan istrinya. Lalu yang dilakukan oleh Isep Purnama adalah menjual satu-satunya handphone yang dia miliki. Kemudian Pak Jenal Venom, beliau pinjam uang ke teman. Gitu loh. Nah, jadi apa yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan modal gabung PT BES? Nah, yang pertama, Anda bisa pinjam uang ke teman, pinjaman tanpa riba, dan berjanji, ini adalah utang terakhir saya, dan akan saya lunasi segera dari hasil menjalankan bisnis PT BES. Kemudian Anda juga bisa menjual aset. Di rumah Anda pasti ada benda yang bisa dijual, entah itu TV, kulkas, handphone, karpet, sepatu, baju bekas, dan sebagainya. Pasti ada, ya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, perlu diketahui bahwa bisnis adalah hitung-hitungan keuangan, gitu loh.
Jika misalnya Anda gabung PT BES dengan cara pinjam uang teman, maka setelah itu jalankan bisnisnya dengan serius dan targetkan kapan utangnya bisa dilunasi. Nah, kemudian jika misalnya Anda gabung PT BES dengan cara jual satu-satunya handphone, maka setelah itu jalankan bisnisnya dengan serius dan targetkan kapan Anda bisa beli handphone yang baru. Jadi dalam bisnis itu harus ada hitung-hitungan seperti ini. Jadi kita ini bukan melakukan sesuatu tanpa perhitungan. Namanya bisnis itu harus penuh perhitungan, gitu loh. Nah, ini adalah ucapan luar biasa yang sangat inspiratif dari Pak Jenderal Venong ketika gabung PT BES ya. Beliau berkata, banyak orang yang mundur gara-gara 2,6 juta, tapi saya akan maju demi 2,6 miliar. Nah, jadi yang beliau lihat bukan berapa modalnya, tapi yang beliau lihat adalah berapa penghasilannya di masa depan. Nah, jadi beliau pun berjuang demi penghasilan yang sangat besar di masa depan tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, PT BES adalah bisnis nggak pakai lama ya. Jika Anda menunda 5 bulan untuk gabung PT BES, ketahuilah bahwa saya sendiri John Drew Ginting, bisa beli Avanza Cash dalam waktu 5 bulan setelah gabung PT BES. Jika Anda menunda 40 hari untuk gabung, ketahuilah bahwa Ustadz Ojatsu bisa beli Pajero Cash 500 juta dalam waktu 40 hari setelah gabung. Silahkan menunda, tapi jika Anda ingin sukses sesegera mungkin, maka segeralah gabung PT BES. Menunda 5 bulan itu lama, karena saya 5 bulan bisa beli Avanza Cash. Menunda 40 hari itu lama, karena Ustadz Ojatsu bisa beli Pajero Cash dalam waktu hanya 40 hari. Nah, agar Anda bisa sukses sesegera mungkin di PT BES, maka menundalah paling lambat 3 hari saja. Jangan lama-lama, 3 hari udah cukup ya. Selama 3 hari itu silahkan usahakan modalnya. Ya, bagaimana caranya tadi di depan sudah dijelaskan ya. Nah, take action now ya. Ucapan adalah doa. Sesungguhnya Allah sesuai prasangka hambanya. Menuliskan impian merupakan salah satu cara untuk mewujudkan impian tersebut. Oleh karena itu, demi mengubah nasib Anda, silahkan tulis sekarang juga setelah Anda selesai menonton video ini. Tulis, saya akan gabung PT BES tanggal. Silahkan tulis tanggalnya, tapi usahakan maksimal 3 hari sejak sekarang. Lalu tulis juga, saya akan mendapatkan modalnya dengan cara apa? Silahkan tulis ya. Apakah Anda dapat modal dengan cara berhutang ke teman, dengan cara jual handphone, jual sepatu, jual kulkas, jual TV, atau apapun itu, silahkan ditulis. Semoga ini menjadi doa dan segera terwujud, dan Anda bisa segera gabung PT BES demi mengubah nasib Anda. Saya mengenal PT BES ini dalam kondisi yang sedang tidak baik sebenarnya, teman-teman. Kalau ada yang berkata saya sedang tidak banyak uang atau sedang banyak utang, jadi nanti dulu deh kalau utang sudah lunas, ya justru itu jawaban yang salah, teman-teman. Nah, saya menjalankan bisnis ini justru buat solusi buat lunas utang. Nah, saat itu 3,5 tahun yang lalu saya berani mengambil keputusan sulit intinya. Padahal utang banyak, penghasilan hanya ojek online, nggak punya tabungan, dan saya harus berhutang. Nah, berhutangnya itu untuk bergabung itu saya katakan keputusan sulit buat ukuran saya ya. Tapi gara-gara mengambil keputusan sulit itu, alhamdulillah Allah kasih kemudahan akhirnya ya. Pada akhirnya setelah berproses ya bisa membeli motor. Yang pasti lunas utang dulu ya. Lunas utang yang pasti sudah bisa beli motor cash sampai 6 unit, terus Mobilio cash sampai 4 unit. 4 unit, Masya Allah. 4 unit, Masya Allah. Baru kemarin. Pajero ya? Pajero 500 jutanya Pajero, gitu ya. Sebentar lagi mau kebeli lagi Pajero yang kedua dan rumah 1 miliar. Nah, itu artinya teman-teman kok mudah ya. Mudah banget dapatkan motor ya, karena tadi saya berani ngambil keputusan yang sulit 3,5 tahun yang lalu. Tapi kalau dulu saya tidak ambil keputusan itu, ya saya akan kesulitan terus sehidup saya mungkin selama ini, teman-teman. Mungkin gitu, Bang Chandro. Ya, jadi kenapa waktu itu berani mengambil paket priority padahal nggak punya uang sama sekali, dan gimana caranya gitu loh. Siap. Jadi gini, Bang dan sahabatku semua, saya ketemu bisnis ini diajak oleh guru ngaji saya. Nah, guru ngaji saya tahu banget tentang saya, kehidupan saya. Nah, dengan ketemu BES Corporation ini, guru ngaji saya bilang itu baru sukses. Hidup sekali kudu sukses. Nah, luar biasanya ya, untuk gabung di PT BES ini ada pilihan paket. Ya, saya sudah larat miskin, belangsat 27 tahun, saya nggak mau tanggung-tanggung, Bang. Nah, nggak mau tanggung-tanggung gitu ya. Tanggung, saya
harus totalitas karena Iya. udah melaratnya kelamaan. Iya. Kelamaan. Kalau kata mentor saya, melarat saya kelamaan. Nah, memang luar biasa. Saya dapat ilmu dari kiai saya bahwa kamu harus berani nekat. Apa itu nekat? Melakukan tindakan melewati batas kewajaran. Jadi ternyata luar biasa. Kalau mau sukses harus begitu. Harus melakukan sesuatu yang di atas rata-rata orang. Di atas rata-rata, ya. Nekatnya gimana? Satu, saya di waktu itu dikasih pilihan, bisa jual atau gade. Jual barang. Ya, jual barang atau gade barang yang dimiliki. Iya, oke. Gitu. Nah, saya nggak punya yang itu. Yang pertama, akhirnya saya dikasih solusi yang kedua, yaitu bodol. Bodol itu singkatan, berani, optimis, ya, pakai duit orang lain. Oh iya, atau minjem gitu. Ya, artinya pinjem. Iya. Akhirnya saya berusaha, saya berdoa, ya Allah, temukan orang-orang yang bisa meminjemkan modal buat saya. Alhamdulillah, saya minjemnya ke siapa? Ke teman-teman ngasong saya, teman-teman dagang saya, gitu kan, sama ke bos ngasong saya. Jadi saya punya teman, saya punya bos sekitar 20 orang lah, kan. Saya pinjemin itu. Oh jadi saweran gitu ya? Ya, Masya Allah. saweran. Jadi Saweran. ya kalau anak-anak jalanan ini kan Ya. punya kekompakan tersendiri, Iya, gitu betul, kan. betul, ya. Dan kebetulan teman-teman saya juga teman-teman jalanan ini mau membantu saya. Dan Iya, saya iya. statusnya saya pinjem, saya balikin setelah sebulan 2 bulan. Ya alhamdulillah. Setelah saya dapat, saya daftarkan, saya jalankan usaha ini, ya luar biasa. Di 27 tahun berubah, ditolong oleh Allah melalui wasilah ini yang saya dimentor oleh Bapak Insinyur Randu. Hasilnya 100% 2 tahun ini berubah hidup saya. Berubah dalam 2 tahun saja? Iya. Oh iya, Masya Allah, Jadi biasa ya. kalau dulu ada orang bilang di sekolah bilang panas setahun dihilangkan dengan hujan sehari, ya, ini orangnya. Ya, Masya Allah. 27 tahun melarat, miskin, kere kebelangsang, gak punya rumah, kontrak berpuluh-puluh tahun, tapi 2 tahun ini luar biasa. 2 tahun, ya luar biasa.